Arthur Spiderwick buru-buru pergi ke ruang kerjanya, sebuah ruangan yang penuh dengan serangga dan makhluk aneh dalam stoples. Ia lalu mengeluarkan makhluk aneh dari dalam kotak dan dengan cepat menggambarnya. Ternyata, ia sedang berusaha menyelesaikan bukunya yang berisi tentang makhluk-makhluk ajaib dan monster yang ia temui di sekitar rumahnya. Setelah buku itu selesai, Arthur menyegelnya. Seketika itu juga, ia merasakan kekuatan besar keluar dari dalam buku tersebut, dibarengi dengan suara-suara aneh dari luar rumahnya. Singkat cerita, 80 tahun kemudian, sebuah keluarga mendatangi rumah Arthur Spiderwick. Bisa dibilang, mereka adalah cicit dari Arthur. Mereka adalah Grace dan 3 orang anaknya, Mallory, si sulung, serta si kembar Simon dan Jared. Grace membawa anak-anaknya ke bekas rumah Arthur karena ia tidak tahu lagi harus tinggal di mana setelah bercerai dari suaminya. Ketika Simon, Mallory, dan Grace senang karena telah sampai di rumah baru mereka, Jared justru diam dan lebih fokus pada gadgetnya. Sang ibu lalu berusaha mengajak Jared keluar dari mobil dan memintanya untuk tidak terus kesal. Namun usahanya sia-sia. Hal itu malah membuat Mallory geram. Ia memaksa Jared keluar dengan cara memukul tubuhnya, hingga mereka pun terlibat pertikaian. Setelah pertikaian itu selesai, Jared akhirnya masuk ke dalam rumah. Di dalam sana, ia terus mengeluh dan merasa ada yang aneh dengan keadaan rumah tua itu, terutama karena adanya garam yang diletakkan di jendela kamar. Simon yang melihat hal itu langsung mengira bahwa Bibi Lucinda, putri Arthur, lah yang telah menaburkan garam-garam tersebut. Ia kemudian memperlihatkan foto keluarga Arthur kepada Jared sambil mengatakan bahwa dahulu, ketika Bibi masih tinggal di rumah ini, banyak orang menganggapnya gila karena mengatakan bahwa ayahnya telah diculik oleh Perry. Setelah kejadian itu, Bibi Lucinda pun dibawa ke rumah sakit jiwa dan rumah ini menjadi kosong. Saat makan malam tiba, ibu bertanya kepada anak-anak tentang kunci mobilnya yang hilang. Namun tak ada dari mereka yang melihatnya. Perhatian mereka malah teralihkan oleh banyaknya madu dan saus tomat yang ada di dapur. Ibu menduga bahwa dulu Bibi Lucinda sering membuat makanan dengan bahan-bahan tersebut. Tak lama kemudian datanglah Mallory yang jengkel karena medalinya hilang. Ia langsung menuduh Jared. Jelas, Jared kesal karena kali ini bukan dia yang membuat ulah. Pertengkaran pun kembali terjadi dan membuat Grace semakin pusing. Apalagi ia belum juga menemukan kunci mobilnya. Tiba-tiba, telepon berdering. Ternyata itu dari mantan suaminya. Saat Simon dan Mallory pergi, Jared berbicara dengan ayahnya lewat telepon. Bukannya senang, ia justru kesal. Sejak kemarin, Jared berharap akan dijemput oleh sang ayah, tapi tiba-tiba saja batal karena suatu hal. Ia pun marah dan menuduh ibunya sebagai penyebab kegagalan itu. Sang ibu berusaha untuk tidak menanggapi Jared dan memilih untuk tidur. Sementara itu, Jared dikejutkan oleh suara gemuruh dari balik tembok rumah. Awalnya ia takut dan ragu, tetapi kemudian ia mengambil sapu dan melubangi tembok menggunakan gagang sapu tersebut. Tindakan Jared membuat ibunya datang dan memarahinya. Mallory dan Simon datang untuk menenangkan. Tanpa basa-basi, Jared segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mallory yang ikut penasaran lalu mengambil alih sapu dan mencoba mengetuk temboknya. Tapi malah temboknya runtuh. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada sebuah lift makanan dengan begitu banyak barang-barang. 2 di antaranya adalah medali milik Mallory dan kunci mobil milik ibu. Tapi walaupun secara logika menyembunyikan benda-benda itu di balik tembok terasa aneh, Mallory tetap menyalahkan Jared. Jared bahkan harus membersihkan kekacauan itu sendirian. Saat sedang membersihkan, ia tak sengaja menemukan sebuah kunci. Karena terlanjur penasaran, Jared memberanikan diri untuk naik dan akhirnya menemukan sebuah ruangan gelap dan berdebu. Ternyata ruangan itu adalah milik Arthur. Terlihat beberapa toples berisi benda-benda aneh. Setelah cukup lama berkeliling, Jared menemukan sebuah peti. Ia membuka peti itu dengan kunci yang ia temukan tadi. Di dalamnya hanya terdapat pakaian, tapi tiba-tiba ia menemukan sebuah buku tua. Buku tersebut telah disegel dan disertai dengan surat peringatan. Karena suasana sudah sangat mencekam dan aneh, Jared yang ketakutan pun memilih pergi dan menghampiri saudara kembarnya. Dia berusaha menceritakan tentang apa yang baru saja ia temukan, tapi Simon yang tidak percaya malah memilih untuk melanjutkan tidurnya. Tidak ada pilihan lain, Jared yang sudah sangat penasaran kembali ke tempat tidurnya dan berniat membaca buku itu. Padahal sudah jelas ada peringatan untuk tidak membaca buku tersebut. Ia mulai membuka segel buku itu. Aura kuat dari buku tersebut langsung dirasakannya. Karena takut dengan suara-suara aneh yang muncul, Jared masuk ke dalam peti dan membaca bukunya di sana. Buku itu memberitahu Jared cara agar manusia bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata, serta memberikan informasi tentang keberadaan makhluk-makhluk legendaris yang hidup di sekitar manusia. Arthur berpesan agar pembaca berhati-hati terhadap informasi yang terdapat dalam buku itu, termasuk agar tidak membiarkan buku tersebut jatuh ke tangan monster bernama Mulgarath, makhluk yang dapat berubah-ubah wujud
dan berusaha mendapatkan isi buku itu demi menghancurkan makhluk-makhluk mistik, bahkan manusia. Belum selesai membaca, tiba-tiba Mallory berteriak. Ia kesakitan karena rambutnya mendadak terikat pada ranjang tempat tidur. Lagi-lagi Jared yang disalahkan atas kejadian itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat itu, ketika Simon dan Mallory sedang berlatih, Jared datang untuk memberitahu bahwa yang mengganggu Mallory semalam bukan dirinya, melainkan makhluk aneh seperti yang tertulis di buku. Makhluk itu berwujud kurcaci dan ia marah karena Mallory telah merusak sarangnya. Diketahui juga bahwa kurcaci tersebut sangat menyukai madu. Itulah sebabnya di rumah itu terdapat banyak sekali madu. Namun, karena Mallory tidak percaya dan menyuruh Simon untuk juga tidak mempercayai Jared, mereka pun pergi meninggalkannya. Tepat setelah mereka pergi, Jared merasakan kehadiran sesuatu yang mendekat. Ia mundur beberapa langkah dan merasakan aura yang aneh. Di dalam rumah, Jared mencoba membuktikan bahwa ia benar. Ia mengambil rumah-rumahan mainan, mengisinya dengan beberapa mainan, biskuit, dan madu. Lalu kembali ke ruangan Arthur untuk meletakkan persembahan itu. Niatnya adalah meminta maaf kepada kurcaci dan berharap bisa melihat wujud aslinya. Karena menunggu terlalu lama, Jared tertidur di ruangan itu. Saat ia terbangun, ia bingung karena madu yang ia letakkan sudah hilang. Melihat ada jejak biskuit yang berceceran, Jared pun mengikutinya hingga akhirnya menemukan kurcaci yang ia cari. Awalnya, mereka sama-sama terkejut, dan kurcaci itu, bernama Thimbletack, langsung menghilang. Namun, Jared berhasil membujuknya untuk muncul kembali. Saat Jared menunjukkan buku milik Arthur, Thimbletack langsung marah dan berubah menjadi kurcaci hijau menyeramkan. Ia mengamuk dan melempari Jared. Dengan cepat, Jared memberikan biskuit madu kepadanya hingga Thimbletack kembali tenang. Thimbletack kemudian menjelaskan bahwa Arthur telah memintanya menjaga buku itu agar tetap berada dalam lingkaran sihir yang ternyata adalah batu-batu yang disusun mengelilingi rumah. Tidak lama kemudian, Simon datang. Karena ia keluar dari lingkaran sihir, para goblin langsung menyerangnya. Mereka tampaknya mengira bahwa Simon adalah Jared. Tak ingin saudara kembarnya celaka, Jared langsung keluar rumah untuk menolongnya, tapi ia terlambat. Jared kemudian menyusuri hutan dan berkat bantuan batu ajaib, ia berhasil menemukan tempat persembunyian para goblin. Ia melihat Simon terkurung dalam sangkar. Di tempat itu pula, Jared tak sengaja bertemu dengan makhluk lain yang juga menjadi tawanan para goblin. Makhluk itu adalah Hawksquill, pemakan burung. Karena tidak bisa menyelamatkan Simon sendirian, Jared membebaskan Hawksquill. Sebagai gantinya, ia meminta bantuan Hawksquill untuk menyelamatkan Simon. Sebelum beraksi, Hawksquill meludahi mata Jared. Dan setelah itu, Jared bisa melihat makhluk-makhluk aneh tanpa harus memakai batu ajaib lagi. Saat mereka tengah berusaha menyelamatkan Simon, tiba-tiba muncul sosok pria tua. Jared mengira bahwa itu hanyalah seorang kakek biasa, tapi ternyata itu adalah Mulgarat yang menyamar. Dengan kemampuannya mengubah wujud, Mulgarat bisa dengan mudah menipu siapapun. Ia lalu mendekati Simon dan mulai meminta buku itu darinya. Namun karena Simon mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memegang buku itu, para goblin langsung menggeledahnya. Simon yang ketakutan akhirnya berkata bahwa ia tahu di mana buku itu berada dan berjanji akan memberikannya kepada Mulgarat. Mulgarat pun mempercayainya dan mengizinkan Simon untuk mengambilnya. Jared yang tidak bisa membiarkan buku Arthur jatuh ke tangan Mulgarat langsung menghadang Simon di tengah jalan. Mereka pun saling berebut buku itu. Tanpa mereka sadari, para goblin yang diam-diam mengikuti Simon mulai menyerang. Simon yang tertinggal digigit kakinya oleh salah satu goblin. Untung saja, Jared berhasil menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Mallory datang. Jared segera menyuruh Mallory masuk ke dalam lingkaran sihir. Tapi Mallory tak percaya, hingga para goblin menyerangnya. Jared melempar batu ajaib, dan Mallory pun berhasil selamat. Setelah mengobati luka di kaki Simon, Mallory meminta penjelasan dari Jared tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berdua kemudian berlari ke loteng dan terlihat bahwa para goblin telah berkumpul mengelilingi rumah mereka. Mallory yang kini tahu bahwa para goblin menginginkan buku milik Arthur, menyuruh Jared untuk menyerahkannya saja. Namun tiba-tiba, Thimbletack datang sambil marah-marah. Mallory terkejut melihat makhluk aneh itu dan berusaha menginjaknya, tapi Jared segera menyuruhnya mengambil madu. Saat diberi madu, Thimbletack pun kembali tenang. Mallory bingung kenapa dia bisa melihat Thimbletack, tapi tidak bisa melihat para goblin di luar sana. Jared menjelaskan bahwa Thimbletack mengizinkan Mallory untuk melihatnya. Thimbletack lalu menceritakan bahwa jika buku Arthur jatuh ke tangan goblin, maka Mulgarat bisa membunuh mereka semua. Tak punya pilihan lain, Simon mengusulkan agar mereka membakar buku itu. Jared langsung mencobanya, tapi ternyata buku itu telah dilindungi oleh sihir hingga api pun tak bisa menghancurkannya. Karena tidak mungkin terus bersembunyi di dalam rumah, Jared memutuskan untuk menemui Bibi Lucinda dan meminta bantuannya. Thimbletack menunjukkan jalan rahasia di bawah tanah untuk menghindari goblin. Sementara itu,
Simon yang tidak ikut bersama Jared dan Mallory berusaha mengalihkan perhatian para goblin agar keduanya bisa masuk ke lorong rahasia. Namun karena kurang hati-hati, salah satu goblin melihat mereka dan langsung mengejar. Di rumah, Simon tidak sengaja menemukan ramuan yang bisa mengalahkan goblin. Tapi karena petunjuknya kurang jelas, Simon meminta Thimbletack menunjukkan buku Arthur yang disembunyikan Jared sebelum pergi. Ketika Thimbletack membuka petinya, ia marah karena buku itu telah ditukar. Ternyata Jared menukarnya karena ingin menunjukkan buku itu langsung kepada Bibi Lucinda. Goblin yang mengetahui bahwa buku Arthur dibawa oleh Jared segera menyuruh seekor troll untuk mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika Mallory dan Jared hampir sampai di tujuan, troll itu berhasil menarik tubuh Jared. Untung saja, Jared berhasil meraih salah satu besi di sekitar dan menusuk troll tersebut. Jared dan Mallory pun berhasil keluar dan troll itu mati tertabrak mobil. Sementara itu, Simon dan Thimbletack sibuk membuat ramuan untuk mengalahkan para goblin. Di saat yang sama, Jared dan Mallory akhirnya sampai di rumah sakit jiwa tempat Bibi Lucinda dirawat. Saat bertemu Bibi Lucinda, Jared langsung memberitahu bahwa ia dan keluarganya sekarang tinggal di rumah Arthur. Mendengar itu, Bibi Lucinda sangat terkejut dan menyuruh mereka segera pergi dari sana karena tempat itu sangat berbahaya. Namun Jared menjelaskan bahwa keluarganya terpaksa tinggal di sana karena tidak tahu harus tinggal di mana lagi. Jared juga mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui tentang buku Arthur dan bahkan sudah melihat makhluk-makhluk aneh itu. Mendengar itu, Bibi Lucinda sangat terharu dan menyuruh teman-teman Perry untuk muncul karena akhirnya ada seseorang yang percaya padanya. Jared kemudian menyerahkan buku Arthur kepada Bibi Lucinda. Ia pun menceritakan kisah kelam ketika buku itu dibuat, termasuk ketika Arthur berusaha menyelamatkan Lucinda dari goblin, tapi justru diculik oleh para Perry. Lucinda kemudian berkata bahwa hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan Jared dan keluarganya, yaitu Arthur Spiderwick, yang ternyata masih hidup. Jared pun harus menemukannya, tapi tiba-tiba goblin menyerbu dan berusaha merebut buku itu. Dengan sigap, Bibi Lucinda melemparkan bubuk sihir yang membuat makhluk-makhluk itu kabur. Tapi sayang, salah satu lembaran buku itu berhasil dicuri, dan lembaran tersebut berisi cara untuk menghancurkan lingkaran sihir di rumah Jared. Ibu yang mengetahui keributan yang terjadi di rumah sakit jiwa segera membawa anak-anaknya pulang. Meskipun Jared telah menceritakan masalah yang sedang mereka hadapi, sang ibu tetap tidak bisa percaya begitu saja karena memang semuanya terdengar sangat tidak masuk akal. Singkatnya, mereka pun sampai di rumah. Tapi mereka bingung. Tidak ada satupun goblin yang terlihat. Mallory mengira para goblin telah menyerah, namun ternyata tidak. Thimbletack datang dan memberitahu bahwa sekarang Mulgarath sudah mengetahui cara untuk menghancurkan lingkaran sihir saat bulan purnama tiba. Karena Mallory dan Simon tidak bisa melihat makhluk sihir, Thimbletack dengan sopan meludahi mereka, dan sekarang mereka pun bisa melihat makhluk-makhluk itu. Kembali ke misi untuk menemukan Arthur, Jared membuka kembali bukunya dan berencana memanggil hewan peliharaan milik Arthur. Seekor makhluk mitologi berkepala elang dan berbadan singa. Kalian pasti tidak asing dengan sosok Griffin ini. Jared pun mulai membaca mantra. Dan tak lama kemudian, Griffin datang menjemput mereka. Setelah melewati tempat antah berantah, mereka sampai di tempat tinggal para Perry yang berada di balik pegunungan es. Melihat Arthur di depan mata, Jared dan dua saudaranya sempat tidak percaya. Namun, Jared menjelaskan bahwa mereka datang karena disuruh oleh Bibi Lucinda. Arthur awalnya tidak percaya, karena dalam ingatannya, Lucinda masih berumur 6 tahun. Ternyata para Perry telah membuatnya lupa bahwa waktu terus berjalan. Dirinya tidak sadar bahwa ia telah hilang selama 80 tahun. Dan sekarang Lucinda sudah berumur 86 tahun. Karena tidak ingin terkecoh oleh para Perry lagi, Arthur mengajak Jared ke tempat lain. Ia diminta untuk menghancurkan buku itu. Tapi setelah diperiksa, ternyata buku itu telah ditukar oleh Thimbletack. Karena Arthur hanya bisa hidup di dunia Perry, ia menyuruh Jared dan saudaranya untuk pulang. Sementara dirinya akan mengalihkan perhatian para Perry. Singkat cerita, Jared dan saudaranya pun kembali. Terlihat para goblin sedang berusaha menghancurkan lingkaran sihir. Di waktu yang sama, ibu telah pulang dari kantor dan dengan cepat ikut berusaha menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka berhasil masuk dan aman di dalam rumah. Di sini ibu masih belum paham. Namun ia sontak berteriak saat melihat Thimbletack ada di hadapannya. Perlahan, Jared menggunakan batu sihir untuk menunjukkan para goblin yang ada di luar sana. Malam itu mereka mulai bersiap dengan ramuan-ramuan yang telah disiapkan. Tepat ketika bulan purnama tiba dan lingkaran sihir menghilang, para goblin mulai masuk melalui celah yang terbuka. Pertarungan pun tak bisa dihindari lagi. Tak lama kemudian, Mulgarath datang dalam wujud monsternya. Karena takut dan terpojok, mereka bersembunyi di dapur. Dengan cepat, mereka memasukkan ramuan-ramuan ke dalam oven. Dan ketika para goblin masuk, ramuan itu meledak dan membuat mereka musnah seketika.
Mereka mengira situasi sudah aman dan perlahan keluar dari persembunyian. Namun, tiba-tiba, ayah Jared datang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Jared menghampirinya. Tapi karena tidak percaya jika itu benar-benar ayahnya, Jared mengetesnya dengan satu pertanyaan. Benar saja, sosok itu gagal menjawab dengan benar. Masih mengejar, makhluk itu berubah wujud menjadi ular. Di sana, Thimbletak berusaha menolong Jared. Tapi sayangnya ia terlempar dan pingsan. Jared lari ke atap rumah. Dan ketika Mulgarath mendekat, Jared melemparkan buku itu. Mulgarath berhasil menangkapnya dan berubah menjadi burung. Sekilas terlihat seperti kesalahan besar, namun ternyata Jared sengaja melakukan itu. Karena di ujung sana, Hosquill sudah siap menerkamnya. Setelah kejadian itu, kehidupan mereka bisa kembali normal. Ibu meminta maaf kepada Jared karena sempat tidak mempercayainya. Beberapa minggu kemudian, Bibi Lucinda dibawa pulang untuk tinggal bersama mereka. Ia sangat senang ketika bisa melihat Thimbletak lagi. Tak lama kemudian, Arthur datang, tapi ia tidak bisa berlama-lama karena usia Arthur di dunia manusia sudah 125 tahun. Jika terlalu lama tinggal di sana, maka seketika itu juga ia akan berubah menjadi tua dan mati. Mendengar itu, Lucinda meminta sang ayah untuk membawanya ke dunia peri. Ia menggapai tangan Arthur, dan seketika itu juga tubuh Lucinda kembali ke umur 8 tahun. Diiringi oleh para peri, Lucinda dan Arthur Spiderwick pun pergi, dan film pun berakhir.